Pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul hidup dengan iman itu seperti apa. Saya sengaja memberikan judul seperti tanda tanya karena ini seringkali kan menjadi pertanyaan jemaat Tuhan, menjadi banyak pertanyaan buat setiap saudara. Anda bertanya-tanya sebagai jemaat, hidup dengan iman itu seperti apa? Konkretnya gitu ya. Saya akan mencoba menjelaskan kepada saudara jemaat Tuhan secara praktis gitu ya, langkah-langkahnya tek begitu kira-kira. Langkah praktisnya hidup dengan iman seperti apa? Karena saya sadar ketika saya makin kesini sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat, saya semakin nyadari gini, jemaat kayaknya butuh ditolong. Jemaat Tuhan kayaknya butuh dijelaskan secara konkret, secara praktis gitu ya. Langkah-langkahnya hidup dengan iman itu kayak apa, seperti apa. Supaya hidup dengan iman itu tidak ngeblur, ya tidak kabur. Kayak apa ya langkah praktisnya. Saya sadar sebagai hamba Tuhan makin kesini, kayaknya jemaat butuh ditolong penjelasan. Langkah praktis hidup dengan iman itu seperti apa konkretnya. Kita baca ayatnya saudara ya. Roma pasal 1 ayat 17. Ayatnya gak asing buat setiap kita. Roma pasal 1 ayat 17. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita membaca ayat ini ya. 1, 2, dan 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Pagi ini kita akan sama-sama belajar tentang iman. Saya pikir pelajaran hidup dengan iman ini perlu kita dengar pagi ini. Perlu kita mengerti dan pahami sekali lagi pagi ini dengan baik. Kenapa saya mengatakan ini perlu dipahami, mengerti dengan baik? Karena saya pikir kalau kita bicara tentang hidup dengan iman, sejak Anda dan saya kita jadi orang Kristen, apalagi kalau saudara jadi orang Kristen dari sekolah minggu. Tentu kita belajar hidup dengan iman, pentingnya iman. Itu kita udah pelajari dari sekolah minggu, bahkan sejak pertama kita jadi orang Kristen. Pentingnya hidup dalam iman. Ya, hidup yang kita jalani harus dengan iman, kita udah belajar. Tetapi begini, pagi ini saya ingin sodorkan begini. Ketika kita bicara tentang yang namanya iman, hidup yang berjalan dengan iman, hidup dengan iman itu penting kita tahu. Tapi masalahnya iman yang kita sedang pelajari, bahkan kita sudah pelajari sejak kita jadi orang Kristen, sejak sekolah minggu. Guru-guru, tante, om sekolah minggu mengajarkan kita, kamu harus dengan iman, harus percaya dengan iman. Iman itu masalahnya adalah abstrak, ya. Ketika kita bicara iman, hidup kita jalan dengan iman. Iman yang sedang kita bicarakan ini gak bisa diukur, tak terukur gitu. Karena bicara iman, iman itu tidak kelihatan, iman tidak nampak, abstrak. Makanya saya katakan tidak terukur dan tidak bisa diukur. Berapa dalamnya, berapa panjangnya, berapa luasnya. Iman itu abstrak, tidak kelihatan saudara, tidak bisa diukur. Tetapi meskipun kita nggak bisa lihat iman, iman itu penting. Sebab itu ketika saya renungkan, saya gumulkan ini firman Allah, saya persiapkan materi pengajaran firman Allah hidup dengan iman itu seperti apa, timbul satu pertanyaan dalam diri saya, muncul satu pertanyaan. Ya, ketika kita bicara tentang hidup yang namanya dengan iman, pertanyaan saya begini, apakah hidup dengan iman itu sama dengan sekedar percaya? Hidup dengan iman itu apakah sekedar percaya? Karena itu kan yang sering terdengar di telinga kita. Ketika seseorang yang mungkin lebih rohani dari kita, kakak rohani kita, maafkan, bisa jadi itu hamba Tuhan, gembala kita, pemimpin rohani kita. Masih ingat tidak yang terdengar nasihat di telinga kita? Ketika kita dalam kesesakan, ketika kita sedang menghadapi kesulitan, masalah, persoalan yang menindih, yang menekan hidup kita, nasihat yang datang dari orang-orang rohani di atas kita berkata apa? Hadapi masalahmu, kesesakanmu dengan iman. Kalau kamu sakit, ayo beriman, ayo percaya. Percaya sama Tuhan, hadapi masalahmu dengan iman, jalani dengan iman. Ayo kamu percaya dong, jangan lemah, percaya dong sama Tuhan. Masih ingat nasihat
dari orang-orang yang rohani kepada kita? Percaya dengan Tuhan, hadapi sakitmu, kesesakanmu dengan iman. Pertanyaan saya, apakah hidup dengan iman itu sama dengan hanya sekedar percaya? Ini yang saya coba jelaskan. Dari awal saya sudah berkata, begitu nyampe pada titik bagian ini, apakah hidup dengan iman sama dengan percaya saja atau sekedar percaya? Makanya saya pikir gini, ternyata jemaat butuh bantuan, perlu ditolong, perlu dibantu dari seorang hamba Tuhan, misalnya seperti saya, dikasih penjelasan gitu ya. Langkah praktisnya, konkretnya hidup dengan iman itu seperti apa? Saya coba jelaskan sama saudara dari ayat firman Allah ini. Roma 1 ayat 17. Bolehkah sama-sama kita baca ulang dengan semangat sekali lagi? Baca sekali lagi saudara ya. Roma 1 ayat 17. Ayo buka mata kita lebar-lebar ya. Untuk kita baca firman Allah. 1, 2, dan 3. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saya mau jelaskan dulu sedikit ayat ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, lalu dikatakan apa? Yang bertolak dari iman. Kata bertolak di sini berarti artinya hidup kekristenan kita itu startnya, awalnya itu dari iman. Kenapa Anda bisa percaya pada Yesus? Bagaimana ceritanya? Coba Anda dalam kondisi, situasi, peristiwa yang Anda hadapi, kok sekarang Anda bisa ambil keputusan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Bagaimana ceritanya gitu loh Anda bisa terima keselamatan? Awalnya dari mana? Startnya dari mana Anda menerimanya? Bertolaknya, startnya, awalnya dari iman. Jadi saya mau jelaskan dari sini berangkatnya. Kekristenan kita itu berangkatnya, starting pointnya, awalnya, bertolaknya itu dari iman. Terus apalagi? Kalimat berkata begini, dan munculkan tolong ayatnya, dan memimpin kepada iman. Langkah awal dari iman. Lalu hidup kita maunya firman, maunya Tuhan, keinginan Tuhan, rindunya Tuhan. Terus hidup kita langkah demi langkah dipimpin oleh iman. Langkah sudah bagus kekristenan kita. Startnya sudah manis. Startnya udah keren, top abis. Langkah awal dengan iman. Start awal kekristenan kita dengan iman. Lalu bagaimana ketika kita mengawali start dengan iman langkah kita? Jadi ingat saudara ya, apapun yang kita hadapi setiap hari melangkah dengan iman. Pagi ini juga meskipun sikon ada masalah, langkah hari yang baru dengan iman. Berjalan dengan iman. Nanti hadapi masalah terus dipimpin sama iman. Ada badai, ada sakit, ada kesulitan. Teruslah hidup kita dituntun, dipimpin oleh iman. Jangan imanmu jadi kurang, jangan imanmu jadi tawar, jangan imanmu jadi lemah. Langkah dengan iman dan terus dipimpin oleh iman. Maka yang terjadi begini, ya. Dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis. Apa kata firman tertulis? Ini yang terjadi, yang kita alami dalam realita hidup kita. Orang benar, siapa orang benar? Anda dan saya adalah orang benar. Orang yang mengawali hidupnya dengan iman kepada Tuhan, terus dipimpin oleh iman, itu disebut, diberi nama oleh Alkitab, dia adalah orang benar. Anda dan saya adalah orang benar. Kenapa orang benar? Karena setiap kita melangkah dengan iman, ambil keputusan dengan iman, kerja dengan iman, sakit kita minum obat dengan iman, bukan tidak boleh minum obat. Apa saja kita awali startnya bertolak dari iman dan terus melangkah dengan iman. Kita nggak mau tawar iman kita. Orang yang seperti ini ada badai, ada tantangan, terus berjalan dengan iman kepada Tuhan. Aku percaya beriman kepadamu Tuhan. Itu namanya orang benar. Dan ketika kita hidup sebagai orang benar, posisi kita sebagai orang benar, Alkitab katakan begini, orang benar itu karena bertolak dari iman dan berjalan dalam iman, dia akan hidup oleh iman. Ini dia saudara. Orang benar Anda dan saya akan hidup oleh iman. Hidup oleh iman, orang benar akan hidup oleh iman. Ini kayak kalau saya artikan sama saudara, berarti hidup kita bergantung pada iman.
Orang benar akan hidup oleh iman. Itu artinya orang benar, Anda dan saya orang Kristen, hidup kita bergantung pada iman. Sumber kita kepada iman, kepada Tuhan. Orang benar akan hidup oleh iman. Berarti iman ini kepada Tuhan yang membuat kita hidup. Orang benar akan hidup oleh iman. Tanpa iman, mati kita, rohani kita, keadaan kita, usaha kita semua. Tanpa iman kita mati. Tapi oleh iman kita hidup. Makanya hidup kita bergantung oleh iman setiap hari. Jadi seringkali kita salah berpikir. Saya terus terang berkata untuk menunjukkan langkah praktis tentang iman. Ketika kita berpikir selama ini begini ya. Iman itu seringkali kita berpikir kita butuhkan, kita perlu iman pada waktu hadapi masalah. Seringkali kita berpikir kita butuh iman yang besar. Ya, ketika kita hadapi kesulitan, kita butuh iman yang besar ketika pada waktu kita sakit. Apakah betul bahwa kita memerlukan iman, membutuhkan iman yang besar pada waktu kita hanya dalam kesesakan? Enggak loh. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman yang hidupkan kita. Orang benar akan hidup oleh iman. Itu artinya adalah iman itu kita butuhkan bukan hanya sewaktu-waktu. Iman itu kita butuhkan hanya bukan pada waktu kita dalam masalah. Iman itu ternyata kita perlukan dalam keseharian kita. Setiap hari kita butuh iman. Bukan hanya butuh iman pada waktu dalam masalah. Orang benar akan hidup oleh iman. Hidup kita bergantung kepada iman. Karena oleh iman kita hidup. Kata hidup di sini menang loh saudara. Sebetulnya ayat yang ditulis Alkitab tentang orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Saya suka ajarkan sama saudara di perjanjian lama sampai perjanjian baru itu dituliskan 4 kali. Ada 4 pasal. Ada 4 ayat yang mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. 3 perjanjian baru, yang 1 lagi di perjanjian lama. Coba kita lihat ya. Bagian yang kedua di ayat ini tentang orang benar hidup oleh iman. Saya baca ya, Galatia pasal 3 ayat 11 dikatakan begini, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada ceritanya kita menjadi berkenan di hadapan Allah, hidup kita benar karena melakukan hukum Taurat. Bagaimana posisi kita bisa benar di hadapan Allah? Adalah jelas kata Alkitab. Karena orang benar, posisi kita benar di mata Tuhan. Lu benar hidupnya kata Tuhan. Dari mana? Orang benar itu akan hidup oleh iman. Iman ini loh yang menghidupkan kita. Tanpa iman, sorry saya katakan, engkau mati di hadapan Tuhan. Engkau dianggap tidak ada di hadapan Tuhan. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Engkau dianggap spesial di mata Tuhan. Karena ada iman yang hidup dalam diri saudara. Orang benar akan hidup oleh iman. Yang menghidupkan kita berkenan benar di mata Tuhan. Ada iman, benih iman yang ada dalam hati kita. Makanya setiap kita melangkah, ambil keputusan, bergeraknya kita, mobilenya kita di dunia ini. Bikin itu, bikin ini, pergi ke sana, lakukan ini. Melangkahlah dengan iman. Saya mau pergi jalan-jalan Pak, melangkahlah dengan iman. Karena pergi jalan-jalan juga banyak godaannya. Ada kerja, sama. Ada sakit, sama. Semua gerakan-gerakan yang kita buat di dunia ini, apalagi melayani Tuhan. Tapi jangan salah ya, jangan dipikir kita butuh iman hanya pada waktu melayani Tuhan. Oh saya mau khotbah nih Pak, saya mau butuh iman. Bukan cuma itu loh. Bukan hanya dalam masalah kita butuh iman. Dalam setiap gerakan keseharian kita, iman itu kebutuhan keseharian kita. Bukan cuma sewaktu-waktu. Sikon tertentu tidak. Kita mati di mata Tuhan tanpa iman. Yang membuat kita hidup berharga, hidup spesial, hidup disebut benar posisi kita di mata Tuhan. Karena ada iman. Makanya setiap gerakan mobilenya kita di dunia ini, lakukan semuanya dengan iman. Ada suratan Roma katakan, tanpa iman kita melakukan itu dosa. Makanya semua mesti dengan iman. Anda mau bikin apa saja, kerjakan dengan iman. Melayani Tuhan, korban, berbagi jadi berkat dengan iman. Ada sakit saja butuh sembuh, butuh iman kok. Saya tunjukkan lagi satu ayat di dalam Ibrani 10:38. Ini yang ketiga ya.
pasal ketiga, ayat yang ketiga dalam perjanjian baru. Nanti selanjutnya kita lihat yang satu lagi di perjanjian lama. Maksud saya munculkan 4 ayat biar clear jelas. Baru saya jelaskan praktisnya. Seperti apa langkah dalam iman, hidup dengan iman. Lihat Ibrani 10, saya ingin kita sama-sama baca deh ayat ini. Ibrani 10 ayat 38, 1, 2, dan 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Daud itu orang berkenan di mata Tuhan, makanya berkemenangan, makanya dipromosikan Tuhan. Henokh itu orang yang berkenan di mata Tuhan, makanya langsung diimport hidup-hidup ke sorga sama Tuhan. Saking cintanya Tuhan sama Henokh, Tuhan tidak mau kehilangan Henokh. Sebab Alkitab tulis katakan, Tuhan berkenan kepada kehidupan Henokh. Kenapa berkenan? Ada iman yang hidup dalam diri Henokh. Ada iman yang bergelora dalam dirinya Daud. Makanya Tuhan berkata, aku telah bertemu dengan seorang yang berkenan di hatiku. Ada iman yang bergelora dalam kehidupannya Daud. Kita gak bisa berkenan kepada Tuhan apapun yang kita lakukan, termasuk pelayanan kita, pengorbanan kita, ibadah doa pagi kita, puji-pujian kita, penyembahan kita. Tuhan tidak akan berkenan, bahkan Tuhan muak dengan penyembahan kita ketika kita mengerjakannya tidak dengan iman. Saya ingin tunjukkan betapa pentingnya sumber iman dalam hidup kita. Kita butuhkan dalam keseharian. Iman ini kita bergantung penuh kepada yang namanya iman kepada Tuhan. Butuh iman karena yang menghubungkan kita dengan sorga, yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Seperti ada satu pipa, satu kabel yang menghubungkan sorga dengan kita, Tuhan dengan pribadi kita. Saluran kabelnya itu namanya adalah iman. Tidak ada iman, tidak terhubung. Tidak ada iman, kita mati di mata Tuhan. Seperti nggak ada kita, cuek baby Tuhan. Tuhan gak berkenan, gak ada iman. Tapi ketika Tuhan lihat ada satu saluran pipa yang namanya iman, Alkitab katakan, aku berkenan kepadamu, aku sayang kepadamu. Kenapa kita jadi mengundurkan diri? Ayat ini berkata, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, kenapa kita melihat ada orang mundur dari ibadahnya? Mundur dari Tuhan, tinggalkan iman percayanya, ganti dengan kepercayaan yang lain. Itu namanya orang yang mengundurkan diri. Anda dan saya pagi ini, kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Kita maju tak gentar, rawe-rawe rantas malang-malang potong, kata Bung Tomo. Kan ini hari kemerdekaan saudara ya. Kita kenapa maju? Kita hidup karena iman. Kenapa orang mundur imannya? Semuanya jadi mundur. Karena dia gak hidup dengan iman. Dia gak bergantung pada iman. Sementara berkali-kali saya katakan, kita orang Kristen yang percaya pada Tuhan, hidup kita bergantung pada iman kepada Dia. Iman harus ada dalam keseharian kita. Kalau tidak, yang terjadi begini, kita akan jadi orang yang mengundurkan diri. Pelan-pelan mundur, pelan-pelan serong. Saya berdoa, tidak ada seorang pun di antara saudara dan saya, meskipun dihantam badai, engkau sedang mendengar firman pagi ini, engkau sedang dalam kesesakan kesulitanmu. Tapi saya pastikan lewat berita firman, engkau tidak ada yang mengundurkan diri. Karena ada iman yang hidup dalam dirimu. Orang benar itu akan hidup oleh iman. Iman itu yang menghidupkan kita. Gak mungkin mundur. Orang mundur karena dia gak mau hidup di dalam iman. Yang perjanjian lama Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Coba sama-sama kita baca deh ayat ini. Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat saudara ya. 1, 2, dan 3. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Terjemahan lain berkata, orang benar akan hidup oleh imannya. Ini yang saya katakan berkali-kali, timbul pertanyaan, hidup dengan iman itu apakah hanya sekedar percaya? Nah ayat ini berkata, sesungguhnya orang yang membusukkan dada, merasa dirinya hebat. Wah, aku hebat, aku sukses karena aku yang hebat, aku yang pinter. Dikatakan apa? Tidak lurus hatinya, bengkok hatinya. Kemuliaan buat dirinya bukan untuk Tuhan.
Ya, kepujian bukan untuk Tuhan, bukan Tuhan yang dibesarkan, diri pribadi dibesarkan. Kadang-kadang itu saya pernah ajarkan sama saudara ya, macam-macam bentuk yang namanya kesombongan. Dia bisa muncul dalam berbagai macam bentuk, lewat tindakan kita, lewat gestur tubuh kita, lewat omongan kita. Tanpa sadar kita udah terjebak jatuh, gak lurus hati kita. Kita udah membusungkan dada kita, merasa diri kita hebat. Orang begini kata Alkitab, karena dia gak hidup dalam iman, gak bergantung pada iman, gak nyadar dia. Semua yang dia terima itu hasil imannya kepada Tuhan. Saudara sembuh itu hasil imanmu. Saudara sukses, pintu yang tertutup jadi terbuka. Anda yang rintis usaha susah payah tadinya, sekarang kamu sukses diberkati. Jangan membusukkan dada, itu engkau menerima hasil iman kepada Tuhan. Orang yang melangkah startnya dari iman dan terus hidup dipimpin oleh iman, dia menerima segala sesuatu. Berkatkah itu, kesembuhankah, jabatan, kedudukan, kekayaan, materi, promosi, kehormatan, semua yang saya katakan Anda terima itu hasil dari iman saudara. Iman memang abstrak, tidak bisa dilihat, tidak bisa diukur, gak kelihatan. Tapi iman itu menghasilkan sesuatu yang besar. Doa orang benar itu besar kuasanya. Kalau dia dengan yakin menaikkannya kepada Tuhan. Iman yang kecil menghasilkan perkara kecil, iman yang besar menghasilkan perkara yang besar. Iman itu dampaknya hebat loh. Karena kalau ada iman, di mata Tuhan kita hidup. Kita berharga, kita benar di mata Tuhan. Nah, saya coba menjelaskan dari 4 ayat ini. Betapa pentingnya sumber kehidupan kita terus kepada iman. Bergantung pada iman dalam keseharian kita. Bukan kepada yang lain. Saya coba jelaskan langkah praktis. Walaupun mungkin dalam beberapa tema mungkin saya pernah sampaikan sedikit ini sama saudara. Saya sentuh sedikit tentang langkah praktis iman itu kayak begini. Saya jelaskan dari kata ini. Dalam dunia, orang-orang itu hidup itu dengan uang. Dalam dunia ini, semuanya diukur dengan uang. Anda lihat gambar itu. Coba sambil saya baca, saya katakan kalimat ini sambil Anda renungkan. Ya, di dunia ini semua mobil gerak kita itu dengan uang gerakan kita. Nggak ada uang nggak jalan, nggak ada uang kita nggak bisa bikin apa-apa, nggak gerak kita nggak ada uang. Di dunia ini, maaf kata ya, kita ke toilet umum saja di tempat umum itu mesti ada uang loh. Nggak ada uang bagaimana? Ya, kita berobat ke dokter harus pakai uang. Kalau nggak ada uang, jangan-jangan kita nggak diobatin, kecuali dokternya Anda kenal, ya dokter anak Tuhan di gereja saudara, dia mau tolong. Tapi di dunia ini kalau mendadak, kalau Anda nggak punya koneksi dokter, itu butuh duit. Anda beli obat ke apotek, butuh uang. Anda jalan-jalan rekreasi, butuh uang. Anda nginep di hotel, apalagi itu butuh uang. Saya pernah bilang, tidur 1 hari saja, jangankan 1 hari, setengah hari saja Anda tidur di rumah kontrakan, itu makan uang. Apalagi kalau rumahnya itu rumah mewah, waduh makan duit banyak. Makan setiap hari butuh duit. Anak saudara sekolah butuh uang. Coba tunjukkan sama saya. Saya terbatas berpikir kalimat saya untuk bahwa semua gerakan yang kita lakukan di dunia ini, bikin itu, apalagi ada kerja, butuh modal, butuh uang. Coba ada komen sama saya, kalau bisa tunjukkan sama saya. Hidup di dunia kita bergerak gak butuh uang, di mana gak butuh uang? Coba tunjukkan saudara, semua gerakan sekecil apapun di dunia, kalau gak ada uang, gak gerak, gak jalan loh, gak maju. Semua butuh duit. Itu kehidupan di dunia ini. Dalam dunia ini, semua diukur dengan uang. Gak ada uang, ngapel kita, bengong saja kita. Tetapi berbeda dari ayat-ayat yang kita baca, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dalam dunia rohani, untuk hidup itu perlu iman, bergantung pada iman. Dalam keseharian kita harus ada iman. Ya, nggak ada iman bagaimana? Jadi orang Kristen, orang percaya pada Tuhan, kalau Anda mau ingin hidup, Anda ingin diberkati, Anda ingin sukses, Anda ingin sembuh dari sakitmu, Anda ingin mengalami jalan keluar mujizat, berkat yang luar biasa, kuncinya bergantung kepada iman dalam Tuhan. Gerak kita harus dengan iman. Keputusan kita harus dengan iman. Melangkah apa saja dengan iman. Anda mau kerjasama, mau sekolah, mau menikah, atau apa saja lah, harus dengan iman. Bukan dengan uang. Dalam dunia ini kita hidup
kita bergerak bukan dengan uang. Dalam dunia rohani harus dengan iman. Bukan dengan jabatan saudara. Puji Tuhan, kalau saudara di tahun-tahun pandemi jabatanmu dipromosikan. Saya senang ketika mendengar ada jemaat online dipromosikan jabatan kedudukannya. Bagus, itu Tuhan baik sama saudara. Anugerah Tuhan limpah sama saudara. Tetapi saya mau ingatkan bahwa kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, gerakan kita bukan karena jabatan kedudukan kita. Langkah kita, mobilenya kita bukan karena jabatan kedudukan yang tinggi, bukan karena uang, bukan karena harta, segala macam. Tapi Alkitab semua itu gerakan kita perlu iman. Sebab kalau ada iman yang tertutup jadi terbuka. Yang kekurangan itu bisa diberkati. Yang sakit bisa sembuh. Dengan iman kita bisa dapatkan segala perkara yang tak terbatas. Bukan hanya jabatan. Promosi lebih tinggi Anda bisa dapat kalau bergerak dengan iman. Jadi bergeraknya bukan dengan uang. Dunia dengan uang. Saya coba kasih contoh yang sederhana. Musa itu memimpin Israel, mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir itu dengan iman, bukan dengan uang. Saya pengen menyoroti tajam secara praktis langkah kehidupan dengan iman tuh kayak gini. Kita melangkah, memang ada uang, tapi bukan uang yang kita andalkan. Iman. Orang investasi dengan uang yang besar, kerja dengan modal yang besar, itu bisa habis loh. Uang setinggi gunung, uang sebanyak gudang di saudara, itu bisa habis sedikit demi sedikit. Makanya bergeraknya bukan dengan itu, dengan iman. Contoh ya, uang itu gak bisa buat segalanya loh. Jabatan, kedudukan kita itu fana, sementara. Sumber kita bergantunglah pada iman. Contohnya Musa, itu contoh yang paling jelas tentang langkah praktis hidup dengan iman itu kayak Musa loh. Anda lihat, Musa mengeluarkan bangsa Israel itu bukan dengan uang, bukan dengan kekuatan manusiawinya, didikan Mesir, enggak. Tapi dengan iman, dia melangkah dengan iman atas pimpinan firman Tuhan. Coba bayangkan kalau ketika dia terpojok di depan Laut Teberau, tentara Firaun sudah semakin dekat. Uang bisa tolong? Kekuatan manusia bisa tolong membelah laut? Nggak bisa. Bagaimana muncul jalan keluar saat tidak ada jalan? Iman kepada Tuhan yang memberikan jalan keluar. Bukan uang loh. Bukan uang. Bukan kekuatan jabatannya yang dulu. Enggak. Tiba-tiba Tuhan berkata, Musa bilang, jangan takut mereka. Mesir yang mereka lihat, mereka akan gak lihat lagi. Aku berperang ganti kamu dan kamu diam saja. Musa mulai berkata kepada orang Israel, hai umat Allah, jangan takut kata Tuhan. Tuhan yang berperang ganti kamu dan kamu diam saja. Dan terbukti mereka memang beriman. Mereka tidak bikin apa-apa. Mereka tidak kuras laut. 3 juta orang tidak ambil ember, dikuras. Mereka malah capek. Masalah besar itu kalau kita otak-atik tambah runyam. Anda coba ikhtiar dengan kekuatan manusiawimu. Bahkan Anda suap pakai uang, tambah tenggelam Anda. Tambah di penjara saudara. Tidak semua uang bisa menolong. Kalau Anda hadapi masalah yang besar seperti Laut Teberau. Laut itu masalah yang besar gak bisa dibuka. Anda otak-atik tambah tenggelam dalam danau air mata, tambah sulit hidupmu. Ada kasus-kasus masalah yang besar, Anda gak bisa bikin apa-apa. Yang Anda bisa lakukan cuma satu, bukan dengan uangmu, bukan dengan jabatanmu, bukan juga dengan koneksimu, bukan dengan segala sesuatu yang ada yang lain di dunia ini. Anda hanya bisa dapat jalan keluar, hidup dan menang. Bagaimana caranya? Hiduplah dengan iman. Sebab tertulis dalam Alkitab, orang benar dia akan hidup, dia akan menang, dia akan terima jalan keluar, mujizat keberkatan oleh iman kepada Tuhan. Iman itu gak kelihatan, tetapi hasilnya luar biasa. Yang kekuatan fisik mata di dunia gak bisa buat. Iman sumber kepada Tuhan itu menghasilkan perkara yang dahsyat. Bukan dengan uang. Musa mengeluarkan Israel, apalagi di padang gurun minta air. 3 juta orang Israel butuh makan 1 hari 3 kali. 3 kali 3 juta, 9 juta porsi. Uangnya siapa? Kekuatan manusia mana yang tiap hari 9 juta porsi kasih makan? Gak ada, bukan dengan uang. Ketika mereka minta air pada guru gak ada air.
3 juta, sebutlah satu hari normal. Nggak usah pakai mandi, minum saja 2 liter. Di Padang Gurun 2 liter kurang ya. Sebutlah paling minim 2 liter. 2 kali 3 juta, 6 juta liter. Air dari mana? Uangnya siapa kuat beli 6 juta liter tiap hari? Penyediaan seperti itu. Bukan dengan uang, dengan iman yang tidak ada jadi ada. Di Padang Gurun itu nggak ada tanaman, nggak ada kehidupan, tidak ada air. Tapi saat tidak ada di situ Tuhan mengadakan, karena Tuhan pemelihara kita yang sempurna. Dia bisa pelihara kita dengan mujizatnya, dan itu butuh iman. Makanya saudara yang iman itu kita butuhkan dalam keseharian kita. Terutama memang saudari dalam kesesakan, hiduplah dengan iman. Sebab tertulis dalam Alkitab, orang benar akan hidup oleh iman. Saya kasih contoh, Daud lawan Goliat. Barangkali gak usah dibaca. Daud berkata begini, engkau menghadapi aku dengan pedang, tombak dan lembing, dengan kekuatan dunia, dengan kekuatan yang kamu punya, hai Goliat. Tetapi aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan. Aku menghadapi engkau dengan kuasa Tuhan. Hari ini, kata Daud, ini iman loh. Tuhan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Hari ini Tuhan berkata, aku mengalahkan engkau, aku penggal lehermu. Dan aku berikan dagingmu kepada binatang-binatang di padang, burung-burung liar di udara. Ini iman loh. Daud mengalahkan Goliat itu dengan iman. Raksasa besar, bukan dengan senjata, bukan dengan kekuatan dua, dengan iman. Batu kok. Itu dengan senjata yang apa adanya, sederhana, yang ada di tangan kita, modal yang ada di tangan kita, kekuatan yang ada di tangan kita, itu yang apa adanya. Tuhan gak cari yang gak ada pada kita, yang ada pada kita, meskipun kecil, meskipun sederhana, tetapi kalau ada bersandar kepada iman, engkau bersandar hidupmu kepada iman kepada Tuhan, apa yang ada pada saudara yang biasa itu Tuhan bisa pakai jadi luar biasa. Masalah raksasa kayak Goliat Anda bisa lewati. Anda bukan kalah, Anda hidup, Anda menang, Anda terima kemenangan mujizat daripada Tuhan. Hadapi masalahmu dengan iman. Ini langkah-langkah praktis saudara ya. Yesus pernah berkata kepada perwira Kapernaum, saya baca sedikit ayat ini. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini. Imannya siapa? Iman perwira Kapernaum. Yesus berkata tentang iman orang ini, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus sedang bicara tentang iman yang besar. Jadi tak terbantahkan, ini Yesus langsung yang berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel. Jadi iman yang besar itu ada, meskipun iman abstrak tidak kelihatan. Kita nggak bisa lihat, tapi Yesus saya katakan, dia bisa lihat besarnya imanmu, kecilnya imanmu. Yesus pernah tegur ke para murid yang ketakutan ketika perahu mau tenggelam. Mengapa engkau takut? Mengapa kamu tidak percaya? Terjemahan lain, mengapa imanmu kecil? Kurang percaya itu iman yang kecil, makanya tenggelam, makanya mengundurkan diri. Yesus bisa lihat loh, iman yang kecil penuh kebimbangan, iman yang besar itu ada pada perwira Kapernaum. Bergairahlah untuk cari, mengejar iman yang besar. Saya tuliskan di PowerPoint terakhir buat saudara. Bergairahlah mencari iman seperti orang dunia bergairah mencari uang. Saya coba membandingkan. Orang dunia gak usah diajari kalau cari uang. Bagaimana uang banyak, uang besar terkumpul di dompetnya mereka. Gak usah diajari. Sampai ada orang apa istilahnya, work mania, gila kerja. Ditulisi di tempat dagangnya dia. Hari libur tetap kerja, hari libur tidak tutup. Kalau orang Kristen hari Minggu tetap buka, itu saudara ya. Pada hari Minggu boleh sebetulnya buka silakan, tapi utamakan dulu kerajaan adalah ibadahlah. Setelah ibadah ada buka lagi toko usaha boleh-boleh saja. Tapi ada orang punya iman, saya tutup Pak, terserah iman saudara. Tapi utamakan Tuhan. Tapi seringkali yang terjadi hari Minggu tetap buka, sementara saudara kita hari Jumat tutup.
Kemana tutup? Ibadah dia. Cobalah belajar seperti orang dunia. Orang dunia gak usah diajari cari duit ya. Hari libur tetap buka. Karena dia gak ada hari libur. Terus dia kerja cari uang. Dia pengen kumpulin uang yang banyak. Karena orang dunia berpikir gini. Kalau uang besar, uang banyak dia punya. Dia bisa beli banyak hal. Bisa mengatasi banyak hal. Beli ini. Karena uangnya banyak. Coba kalau uangnya cuma 1 koin 1.000. 1 bungkus, nanti bungkus aja gak bisa kan. 1.000 gak bisa. Tapi coba kalau punya 100.000. 100.000 berapa nasi bungkus saudara ya? 10 nasi bungkus. 200.000 1 juta. Banyak yang bisa dibeli. Itu kalau uangnya banyak. Bagaimana kalau iman kita yang besar, iman yang banyak? Loh, Anda bisa mengatasi banyak hal. Ya, sakit Anda bisa atasi. Masalah keluarga Anda bisa atasi dan menang. Masalah dalam kerjaan ekonomi yang goncang, Anda menang, Anda bisa atasi. Masalah ini, oh banyak segudang masalah, banyak masalah Anda bisa menangkan itu. Kenapa? Besar imanmu, banyak imanmu. Cari iman seperti bergairah seperti orang dunia. Orang dunia mengejar punya banyak uang. Saya tidak mengajari saudara mengejar itu, kejar Tuhan. Orang mengejar uang gak dapat iman, gak dapat Tuhan. Anda kalau mengejar Tuhan, mengejar ibadah, cari firman, Anda dapat iman, dapat kesembuhan, dapat berkat, dapat uang, dapat materi, dapat promosi, dapat jabatan. Yang uang gak bisa buat, iman bisa buat. Itu kalau Anda tahu. Makanya kita orang percaya bergantung kepada iman dalam keseharian kita. Orang benar akan hidup oleh iman. Hadapi masalahmu dengan iman. Dan ingat, caranya iman itu cuma sederhana, Roma 10 ayat 17. Ya, lewat mendengar firman Kristus. Cari firman. Cari Tuhan. Dalam ibadah itu ada firman diberitakan. Itu namanya Anda mencari iman. Iman tambah banyak. Iman tambah besar. Makin banyak hal yang Anda bisa atasi dalam hidup saudara.